Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, perkenalkan nama saya Zahra Ihsani Izatunisa dengan NIM 1901694 dari kelas PKN 2019B. Dalam matkul kali ini yaitu Sosiologi Politik, saya akan memaparkan mengenai komunikasi politik di era disrupsi. Nah, teman-teman, sebelum masuk ke materi utama kita, di sini ada peta konsep. Peta konsep ini yaitu peta konsep dari unsur komunikasi politik. Yang pertama ada sumber dari komunikasi politik itu sendiri atau biasa kita sebut dengan komunikator. Komunikator ini akan memberikan pesan politik kepada media dan media nantinya akan menyampaikan kepada penerima atau target politik itu sendiri. Yang nantinya si target ini akan memberikan efek yaitu umpan balik kepada komunikator yang awalnya memberi pesan politik tersebut. Nah, teman-teman, apa sih komunikasi politik itu? Komunikasi politik dapat diartikan sebagai komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh yang dibuat sedemikian rupa, sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini akan dapat mengikat semua warga melalui suatu sanksi yang nantinya ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik. Komunikasi politik sendiri memiliki kegunaan. Kegunaannya itu untuk menghubungkan pikiran-pikiran politik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, baik itu intragolongan, institusi, asosiasi, ataupun sektor kehidupan politik dari pemerintah. Cara-cara lama dalam menyalurkan informasi sudah mulai berubah seiring pesatnya teknologi yang berkembang sepanjang zaman. Bisa dibilang, dengan kemajuan teknologi yang kita alami dan kemajuan iptek yang kita alami saat ini, kita masuk ke era disrupsi. Nah, teman-teman, apa sih era disrupsi itu? Era disrupsi ini dikenal dengan kemajuan teknologinya, sehingga berbagai informasi dapat kita akses dari internet dengan mudah. Maka dari itu, era disrupsi ini merupakan tantangan bagi anggota-anggota politik, karena berita-berita hoax mudah tersebar, sehingga memunculkan efek ketidakpercayaan terhadap apa-apa yang disampaikan oleh pemerintah atau pejabat. Nah, teman-teman, komunikasi di era disrupsi ini, apalagi dalam hal politik, dalam melaksanakannya harus selalu berbasis dengan pendidikan, pengetahuan, serta skill baik pada media digital atau tidak. Selain itu, terdapat etika-etika umum yang harus dikedepankan, seperti tidak keluar dari tujuan utama, menggunakan bahasa yang sopan, tujuan yang jelas, dan sasarannya juga harus jelas. Contohnya, jika tujuan politik tersebut ditujukan untuk masyarakat remaja, maka sasarannya juga harus tepat untuk remaja, karena jika tidak, misal tujuannya terhadap remaja tetapi disampaikan kepada lansia, nah, kegiatan tersebut akan menimbulkan kesalahpahaman dan tidak tercapainya tujuan. Yang perlu diperhatikan di era internet seperti ini, kita harus menyampaikan informasi-informasi yang sesuai realitas agar tujuan komunikasi politik dapat tercapai. Nah, teman-teman semua, setelah pemaparan mengenai komunikasi politik di era disrupsi tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa komunikasi politik dapat dijalankan dan dapat mencapai tujuan apabila si komunikator tersebut memiliki skill dan pengetahuan yang memadai, sehingga tujuan-tujuan yang diimpikan sebelumnya dapat tercapai. Kemudian, tantangan di era disrupsi ini akan menjadi hal positif jika kita dapat menjalankan komunikasi politik ini dengan benar.